Jason mengirim pesan WhatsApp pada Caleb yang sedang melaksanakan tugasnya. Tidak perlu mencarikan acara reality untuknya. Setelah Caleb kembali, Jason memberinya sebuah kartu. Beritahu Joanna, di kartu ini ada 60 miliar. Mulai sekarang, urusan dia tidak ada hubungannya lagi denganku. Baik. Caleb menerima kartunya tanpa tahu alasannya. Tidak lama setelah kejadian ini, Yasmin menerima telepon gosip dari Luna. Setelah Joanna datang membuat keributan, Jason benar-benar mengabaikannya. Ajaib sekali. Suara Luna penuh rasa ingin tahu. Yasmin sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu? Kevin memberitahuku. Luna berkata dengan malu. Kamu memiliki hubungan yang baik dengannya. Yasmin terus menyulam. Aduh, itu karena biaya pelanggaran kontrak yang dia minta tidak banyak. Dalam bisnis kita pasti akan sering bertemu. Luna bertekad untuk tidak memberitahu Yasmin bahwa dia dan Kevin masih bisa merasa damai hanya demi Yasmin. Bagaimanapun, Yasmin dan Jason belum bercerai. Terkadang dia tidak bisa menemukan Yasmin, dia masih bisa bertanya pada Kevin. Apa kamu tahu alasannya? Yasmin bertanya dengan pelan. Aku tidak tahu. Pokoknya, ini adalah hal baik untukmu. Jason tidak ingin bercerai, tapi masih berhubungan dengan Joanna. Ini membuatku jijik. Dia seperti ini. Apa kamu ingin mengatakan dia kembali dari jalan yang tersesat? Yasmin menyela Luna. Luna tanpa sadar menjadi serius. Aku menghormati semua pilihanmu. Walaupun tidak tahu alasannya, tapi aku merasa dia tidak akan meninggalkan Joanna begitu saja, kata Yasmin dengan tenang. Berdasarkan pemahamannya tentang Jason, dia merasa apa yang terjadi antara Jason dan Joanna saat ini lebih seperti konflik singkat antara keduanya. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya Joanna. Tidak bisa melepaskan diri darinya, gumam Luna. Setelah menutup telepon, Yasmin menunduk dan melihat pola yang disulamnya, menggelengkan kepala dan menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Setelah keluar dari studio bordir pada malam hari, Yasmin hendak kembali ke hotel ketika seorang pria berdiri di depannya. Orang itu mengenakan topi, masker hitam, dan mengenakan pakaian santai berwarna hijau army. Aura di sekelilingnya membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Siapa kamu? Yasmin tiba-tiba mundur 2 langkah. Aku dengar, Sani bosmu sedang mencari pengrajin. Apa benar? Pria itu bertanya pada Yasmin dengan sengaja menundukkan kepalanya seolah dia takut terlihat. Benar. Yasmin mengangguk. Dia memang sedang mencari pengrajin untuk membantunya membuat beberapa aksesoris untuk pakaiannya. Namun perkataan orang ini tidak membuatnya menurunkan kewaspadaan. Ikutlah denganku. Bos kami ingin bertemu denganmu, kata pria itu sambil berbalik dan pergi. Yasmin tidak mengikutinya, tapi kembali ke studio bordir. Dia melirik keluar pintu kaca dan melihat pria itu berdiri dalam bayangan di bawah pohon. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, Yasmin masih merasa takut. Dia duduk di toko dan melihat pria itu berjalan keluar dari bayang-bayang dan kemudian perlahan pergi. Awalnya dia berencana menelpon polisi, tapi setelah melihat begitu lama dari toko dan memastikan orang itu sudah pergi, dia menghela nafas lega. Meski begitu, dia tidak berani kembali ke kontrakannya.
Bagaimana jika pihak lain menangkapnya di tempat tinggalnya? Dia tidak tahu apa tujuan orang ini. Studio bordir akan tutup, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia mengeluarkan ponsel, menghubungi nomor polisi dan memberitahu polisi tentang situasinya. Dia menunggu dengan sabar di pintu toko sampai polisi datang. Sebaiknya kamu mengatur kontak darurat, sehingga meskipun terjadi sesuatu, kamu dapat segera memberitahunya menggunakan tombol pintas. Polisi yang membawanya pulang memberitahunya. Yasmin dengan cepat menjawab dan menetapkan Luna sebagai kontak darurat. Kami akan memberitahumu jika ada perkembangan tentang masalah ini. Polisi yang mengantarnya kembali memberitahunya. Yasmin mengangguk berulang kali. Baiklah, terima kasih. Untung saja ada pengawasan di pintu masuk studio bordir. Jika menggunakan pengawasan untuk menemukan orang tersebut, pasti akan segera ditemukan. Yasmin selesai mandi berencana menelpon Luna untuk memberitahunya apa yang terjadi hari ini. Tapi saat melihat ponsel, dia menemukan belasan pesan. Dia merasakan firasat buruk tapi tetap membuka pesan itu. Kamu tahu siapa istri Jason kan? Kirimkan fotonya padaku. Aku tidak akan mencarimu lagi. Mana? Kamu tidak mau mengatakannya ya? Memangnya kamu bisa bersembunyi seumur hidup? Sisanya adalah serangkaian ancaman. Yasmin membalas pesan tersebut dan berencana mengirimkan nomor ponsel ini ke kantor polisi. Tapi ternyata nomornya adalah nomor virtual yang selalu berubah saat mengirimkan setiap pesan. Kamu siapa? Yasmin membalas pesan terakhir. Pihak lain dengan cepat meresponnya dengan nomor baru. Aku tidak memiliki niat buruk padamu. Kamu hanya perlu memberitahuku siapa istri Jason, dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau tidak, kamu tunggu saja. Lapor polisi pun tidak ada gunanya. Yasmin tidak mengerti kenapa orang ini ingin tahu siapa istri Jason. Apa dia orangnya Joanna? Dia memegang ponsel dan mengerutkan kening sambil berpikir. Sebelumnya dia curiga Joanna adalah orang yang mencelakainya. Tapi setelah berinteraksi dengan Joanna jelas-jelas tidak tahu kalau dia adalah istri Jason. Jadi dokter yang dengan sengaja menyebut nama belakangnya adalah Baskoro tidak ada hubungannya dengan Joanna. Jadi siapa yang ingin menyakitinya? Setelah memikirkan ini, Yasmin menelpon Jason. Jason langsung menjawab, "Istriku." Dia berteriak dengan nada yang sedikit santai. Yasmin berpikir bukan Jason marah atas apa yang terjadi terakhir kali. Seseorang bertanya padaku, siapa istrimu? Apa kamu menyinggung seseorang? Yasmin bertanya dengan dingin. Nada suara Jason tiba-tiba menjadi serius. Aku akan menangani masalah ini. Di mana kamu sekarang? Aku sedang melihat sulaman di kota Jolo. Jawab Yasmin. Diam di hotelmu dan jangan pergi kemana-mana. Tunggu sampai aku datang. Mengerti? Saat Jason berbicara, terdengar suara pakaian robek. Apa ini serius? Yasmin bertanya dengan bingung. Kegugupan Jason membuatnya jantungnya tanpa sadar terangkat. Dengarkan aku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu terluka, kata Jason. Yasmin merasa perkataan Jason ini tidak perlu dikatakan. Bagaimanapun orang yang paling sering menyakitinya adalah dia. Namun ini menyangkut nyawanya, jadi Yasmin masih merespon. Kirimkan alamatmu, kata Jason lagi. Yasmin bergumam setelah menutup telepon. Dia mengirimkan alamatnya ke Jason.
Tapi apa ini berarti Jason mengetahui siapa orang itu? Jason sedang duduk dalam perjalanan ke bandara menelpon kakak Joanna. Dia menelpon lagi dan lagi, tapi tidak ada yang menjawab. Jason sangat kesal, jadi dia menelpon Joanna. Joanna segera menjawab panggilan itu. Jason, ini sudah begitu malam, ada apa? Kirim pesan pada kakakmu. Kalau dia berani menyentuh sehelai rambut orang-orang di sekitarku, aku tidak akan segan lagi. Jason berkata kepada Joanna dengan suara dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kakakku jarang menghubungiku. Joanna, kamu tahu persis bagaimana aku memperlakukanmu. Kalian sebaiknya tidak melewati batas. Jason berkata dengan dingin, menutup telepon dan membuang ponselnya ke samping. Yasmin sangat gugup hingga tidak berani tidur. Saat ada ketukan di pintu, jantungnya berdetak kencang. Dia datang ke pintu kamar dan hendak melihat siapa orang itu melalui lubang intip ketika mendengar suara Jason di luar pintu. Ini aku. Yasmin membuka pintu, dia mengerutkan kening dan mengeluh. Sebenarnya apa yang terjadi? Begitu dia selesai berbicara, Jason melangkah maju dan memeluknya. Apa orang itu datang menemuimu secara langsung? Yasmin mendorongnya dan berkata dengan pelan, kita bicara di dalam. Jason hanya bisa melepaskannya setelah menutup pintu. Yasmin berkata kepada Jason yang sedang mengganti sandalnya, seorang pria yang mengenakan topi datang menemuiku hari ini. Setelah aku menolak pergi bersamanya, dia mengirimiku pesan yang menanyakan siapa istrimu. Apa kamu kenal orang itu? Apa ada kamera pengawas? Jason tidak yakin apa orang itu adalah kakak Joanna. Kantor polisi mengambil rekamannya, jawab Yasmin. Jason berjalan ke sofa dan duduk. Dia memandang Yasmin yang berdiri di sampingnya. Aku akan menemanimu malam ini dan pergi ke kantor polisi besok pagi. Sebelum masalah ini diselesaikan, kamu harus tetap waspada. Sebenarnya siapa dia? Yasmin menatapnya dengan pandangan merendahkan, dengan tatapan dingin di matanya. Jason meraih tangannya dan meremasnya dengan lembut. Seorang kenalan lama, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Yasmin mengerutkan kening dan menatapnya sebentar sebelum mengangguk. Aku tidak akan menanyakan hal ini. Tapi aku ingin bertanya padamu, apa dokter itu begitu sulit diperiksa? Dia bisa mengerti kalau Luna tidak bisa menemukannya. Bagaimanapun Luna tidak memiliki koneksi yang luas dan tidak memiliki kekuatan. Sulit untuk memeriksanya. Dia tidak meninggalkan jejak apapun. Jason tidak berbohong. Dia terus menyelidiki masalah ini dengan instan, tapi sama sekali tidak ada berita seolah dokter tersebut tidak pernah ada. Bisakah aku mempercayaimu? Yasmin bertanya sambil menatap matanya. Jason memegang tangannya lebih erat dan berkata, apa aku masih perlu berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Yasmin menghampirinya dan duduk. Nama belakang dokter itu adalah Baskoro. Bagaimana menurutmu? Kamu curiga ini ada hubungannya dengan Joanna. Sebelumnya aku juga berpikir seperti ini. Tapi Joanna tidak pernah tahu kamu adalah istriku. Ini sangat kontradiktif. Jason dengan sabar menganalisis untuk Yasmin. Inilah yang membuat Yasmin menganggapnya luar biasa. Selain itu, orang yang mencarimu tidak tahu kamu adalah istriku. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan dokter itu. Lanjut Jason.
Aku tidak menyinggung siapapun. Yasmin menegaskan, aku akan menangani masalah ini. Kamu hanya perlu menangani pekerjaanmu dengan baik. Jason menghibur Yasmin. Yasmin menatap matanya dan berkata, Jason, kamu telah menyembunyikan banyak hal dariku. Dia sangat ingin tahu siapa yang mencarinya kali ini. Aku tidak bisa menjelaskan hal ini kepadamu dengan jelas. Aku harap kamu bisa memahamiku. Jason mengangkat tangannya dan menyentuh rambut Yasmin. Yasmin memiringkan kepala dan menatapnya dengan dingin. Silakan saja kamu menyembunyikannya, tapi ingin aku memahamimu. Tidak mungkin terjadi. Jason memandangnya dalam diam beberapa saat lalu mengangguk. Baiklah, aku memang tidak seharusnya memintamu memahamiku. Karena masalah ini ada hubungannya denganmu secara pribadi. Tolong tangani dengan baik dan jangan tunda pekerjaanku. Yasmin tidak senang. Jika Jason mengatakan semuanya padanya, mungkin dia akan memahami Jason. Tapi Jason tidak mengatakan apa-apa. Yasmin tidak mengerti. Oke, apa kamu sudah mandi? Jason bertanya pada Yasmin. Sudah, di sini tidak ada pakaianmu. Kalau ingin mandi, bukalah pakaianmu. Aku akan mencucinya di mesin cuci. Besok pagi, kamu bisa memakainya, kata Yasmin padanya. Jason mendekat padanya dan menyentuh wajahnya. Membungkus tubuhku dengan handukmu, oke? Boleh, aku bawa 2, kata Yasmin. Selesai bicara, dia pergi membantu Jason mengambil handuk yang belum dia pakai. Jason masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Yasmin memberinya handuk dan mengganti pakaiannya. Setelah Jason mandi, Yasmin sedang duduk di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Dia memandang Yasmin dan tersenyum. Mau melakukannya? Yasmin berkata dengan dingin, meletakkan ponsel dan masuk ke dalam selimut. Setelah naik ke tempat tidur, Jason dengan lembut memeluk Yasmin dan berkata dengan suara rendah, kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Tubuh Yasmin melunak begitu dia mencium daun telinganya. Dia mencengkeram selimut itu dan bergumam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ciuman Jason semakin erat dan dia berkata dengan samar, aku tidak akan membuatmu hamil, jangan khawatir. Suara Yasmin bergetar. Keesokan paginya, Yasmin dalam keadaan linglung ketika mendengar seseorang bicara. Dia membuka mata, dia menemukan Jason yang menelpon di balkon. Kamu harus bertindak sampai seperti ini. Jason sengaja merendahkan suaranya. Yasmin menatap punggungnya dengan rasa bingung di wajahnya. Aku akan kembali siang ini. Kamu juga harus kembali. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Yasmin segera menutup matanya. Jason memesan sarapan untuk Yasmin baru membangunkannya. Yasmin duduk, dia menatap Jason dan berkata, berikan pakaianku. Tadi malam Jason melemparkan pijamannya ke lantai dan mencucinya pagi ini. Aku mencucinya dengan tangan. Aku akan pergi ke koridor untuk mengambilkan pakaian bersih untukmu. Jason bertanya padanya. Yasmin mengangguk. Dia berpikir siapa yang ditelepon Jason. Jason datang membawakan pakaiannya dan dengan sengaja memegang celana dalam itu di antara jari-jarinya dan menyerahkannya padanya. Yasmin meraihnya dengan kuat dan memelototinya. Berbalik, aku bantu kamu memakainya.
Jason mendekat ke Yasmin, matanya yang dalam membuat orang-orang tersipu dan berdebar-debar. Yasmin menjulurkan kaki dari selimut dan menendangnya. Jason mengulurkan tangan dan memegang pergelangan kakinya, mengelusnya dengan lembut dengan jari-jarinya. Baru bangun, kenapa sudah marah-marah? Kalau tidak suka, kamu bisa segera pergi. Yasmin menarik kembali kakinya. Jason tersenyum namun tetap memunggungi Yasmin. Yasmin tidak tahu apa yang ditertawakannya. Kenapa kamu tertawa? Dia mengerutkan kening dan mengenakan pakaiannya. Jason melirik ke arahnya. Tidak mungkin, aku tidak boleh tertawa kan?